Tuhan, Shalom. saya mau lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangannya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bersyukur. Kita ada sampai hari ini semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Kalau sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai setiap hidup kita. Bagi siang hari ini kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan waktu ini untuk lebih lagi fokus untuk menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadiratnya yang kudus. Puji dan syukur kami ucapkan terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, semua karena kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami butuh Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya dalam hadirat-Mu kami memuji menyembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah lewat pujian penyembahan kami yang naikkan pada siang hari ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan urapi setiap kami. Mengalirlah di hati kami Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan urapan yang baru. Haleluya. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan siang hari ini. Mari kita sembah Dia, naikkan ucapan syukur-Mu. Naikkan terima kasih-Mu sama Tuhan. Kita tahu kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa untuk menjalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih untuk setiap waktu Tuhan yang ada. Untuk kami boleh pakai untuk menyembah Yesus. Menyembah Raja kami yang hidup. Raja yang agung. Ya Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami bermazmur bagi-Mu. Sebab kami tahu Kau layak terima pujian. Kami ada dalam hadirat-Mu. Kau yang menolong setiap kami ya Roh Kudus. Kau yang membuat kami mampu untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Pak. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke
tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Perbuatan wajah dalam setiap kami Tuhan. Kau yang sanggup memulihkan setiap umat-Mu yang terluka. Setiap yang terbelah Kau membebaskan Tuhan. Yang sakit sedang Kau sembuhkan. masih bisa berdiri. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tak sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Biar iman kami hari-hari ini
kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan kami terus Tuhan mencari perkenan-Mu dalam hidup kami. Terus kami rindukan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bekerjalah ya Roh Kudus di dalam hati kami. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami kuat karena Roh Tuhan ada bersama dengan kami. Kami kuat untuk menjalani hari-hari kami Tuhan. Itu sama kami bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya Jesus. Terima kasih. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan di antara kami Tuhan, umat-Mu yang hadir. Mulai dari pagi sampai siang hari ini Tuhan. Kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Lebih sungguh lagi katakan. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus, Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan merasakan lawatan-Mu. Menjamah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus, Roh Yesus urapi. Jamah Tuhan. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang. Sekali lagi katakan. Mengalirlah sekarang. Sorakan haleluya. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, mengalir di setiap hati kami. Kami percaya Roh Allah ada dalam hidup kami. Kami siap menari bagi Tuhan. Yang siap menari bagi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Siap menari bagi Tuhan seperti Raja Daud. Yang siap menari katakan amin. Haleluya. Ini tarian kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau terus bersuka cita di dalam-Mu. Sama-sama nyatakan. Kalau Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi katakan. Kalau Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
gereja Daud. Sama-sama katakan. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Boleh menari bagi Tuhan. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, adorakan haleluya. Siap terima janji Tuhan, yang siap katakan amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Amin Tuhan. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sorakan haleluya. Mari menari bagi Tuhan lebih sungguh lagi. Mari menari lebih lagi bagi Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi katakan, ku terima janji Allah. Kami siap terima janji-Mu Tuhan. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Kami menyukai hadirat Tuhan. Semajukan Kita-Mu melimpah dalam hidup kami. Haleluya, ku bersorak. Kami lagi katakan, amin. Sebab minyak yang baru dicurahkan di tempat ini Tuhan. Dan roh kami menari-nari bagi Tuhan. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Sukacita Tuhan penuh di tempat ini. Amin. Haleluya. Dipersilakan Bapak Ibu dulu kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat sukacita-Mu atas hidup kami ya Bapa. Kami terima roh-Mu dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami Tuhan, agar kami terus diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau tinggikan nama-Mu selalu dalam hidup kami. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Sekali lagi katakan,
Kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Ucapan perkataan keluar dari isi hati kami sebagai satu bentuk iman percaya kami. Kami bersyukur ketika Yesus Kristus naik ke sorga, dia meninggalkan penolong bagi kami. Itu roh kebenaran, roh kudus. Roh yang menyertai setiap kami. Bahkan roh yang tinggal di dalam hati setiap kami. Saatnya hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau berdaulat sepenuhnya. Kami buka hati kami seluas-luasnya. Hati kami bukanlah semak belukar. Hati kami bukanlah bebatuan. Tetapi hati kami adalah tanah yang subur. Di mana ketika benih itu jatuh di tanah hati kami yang baik, yang subur itu, maka dia akan bertumbuh, bahkan akan berakar, bahkan semakin besar untuk kami boleh semakin kuat dan tangguh menjalin kehidupan kami hari ini dan ke depan, di mana masa penantian kedatangan Kristus kali kedua. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami sekalipun. Engkau bersama dengan kami. Itu sebabnya jika kami ada siang hari ini di tempat ini, bukan dengan waktu dan tempat yang kebetulan, tetapi karena Engkau hendak berpesan mengingatkan setiap kami, mempersiapkan hidup kami di tengah-tengah masa penantian kedatangan Kristus, di mana keadaan kondisi yang tidak semakin baik, goncangan di sana sini yang terjadi. Itu sebabnya kami mau belajar siang hari ini dari satu teladan kehidupan jemaat yang Engkau sudah bentangkan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami siap diberkati dan urapi hamba-Mu, mampukan menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap diberkati, mari sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik, salam semua. Puji Tuhan, senang berjumpa dan melihat jemaat yang Tuhan kasih setiap kita. Dan juga saya juga melihat ada beberapa keluarga jemaat yang baru. Selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini. Dan kami rindu ke depan kita bersama-sama di tempat. Tuhan Yesus berkati. Saudara, mari kita langsung buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu 3. Kitab Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-13. Tidak ada salahnya kita baca bersama-sama, saudara kasih dalam Tuhan. Saya ayat yang ke-7, saudara ke-8, nanti ayat terakhir, ayat 13 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Perikopnya adalah kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. 321 ayat 8. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tiga, 2, 1. Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengar perkataan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan terlebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, suami, istri, anak-anak, dan segala usaha pekerjaan yang saudara lakukan. Tuhan buat berhasil dan beruntung, diberkati, dan kita menjadi berkat. Saudara, kita lihat, saudara kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi tema khotbah ataupun visi di dalam bulan Juni ini, yaitu yang berjudul Jemaat Philadelphia, teladan hidup dari Jemaat Philadelphia dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus. Sebab dikatakan di dalam ayat ke-11 tadi bahwa aku datang segera. Yesus akan datang segera. Katakan amin. Kalau kita lihat buka di dalam pasal yang pertama, di dalam pasal pembuka, Rasul Yohanes dikatakan demikian di dalam ayat ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mendahului ataupun sebelum kedatangan Kristus Yesus, kita akan belajar dari satu kisah perjalanan hidup jemaat Philadelphia. Jemaat yang diapresiasi, jemaat yang dibanggakan, di mana di dalam kesulitan kesukaran mereka. Tetapi Alkitab katakan, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mendahului kedatangan Yesus yang berkata, aku datang segera. Ada dua hal yang disampaikan Yesus sebagai bentuk apresiasi kepada jemaat Philadelphia. Tentu Tuhan juga senang melihat saudara dan saya ketika kita dapat meneladani kehidupan jemaat Philadelphia ini. Mari kita akan gali, kita akan lihat apa yang menjadi titik central point. Kenapa Yesus berkata bahwa peganglah apa yang ada padamu. Mari kita lihat. Yang pertama di dalam ke-11 dikatakan peganglah apa yang ada padamu. Apa maksudnya saudara kasih dalam Tuhan? Jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang sadar betul, yang tahu betul, yang mengerti betul siapa dia di hadapan Tuhan. Jemaat ini bukanlah jemaat yang bermegah dengan pongah. Jemaat yang bukan menonjolkan kemampuan dan kekuatan. Jemaat yang tidak pamer. Bahkan jemaat yang tidak mencari validasi dari orang lain. Atau jemaat yang bukan mengejar kedudukan. Dan lain sebagainya. Tetapi justru Alkitab berkata bahwa mereka tidak memiliki kekuatan seberapa. Tidak memiliki kekuatan seberapa. Saudara, dari mana mereka tahu? Dari mana mereka mengerti? Dari mana mereka belajar akan sifat-sifat ini? Tentu saya yakin dan percaya karena mereka telah terima Injil, berita kabar baik di mana Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Sebab mereka telah menerima Injil yang menyelamatkan. Injil yang membawa perubahan sifat dan karakter mereka. Sehingga inilah yang menjadi penyebab, menjadi satu alasan bagaimana Yesus berkata bahwa dia atau mereka ini adalah jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ini sangat bertolak belakang dengan jemaat di Laodikia di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Di sana dikatakan pesan kepada jemaat di Laodikia. Apa yang menjadi pembeda? Dikatakan jemaat di Laodikia ini adalah jemaat yang membanggakan diri. Dia berkata, aku kaya dan telah memperkaya diriku. Dan tidak ada kekurangan apa-apa. Tapi jelas Tuhan berkata kepada jemaat ini. Jemaat yang demikian ini. Orang-orang yang seperti ini. Karena engkau tidak tahu, padahal engkau buta, padahal engkau bodoh, padahal engkau miskin. Matamu tertutup dan engkau telanjang. Dan Tuhan bilang, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku.
Saudara kasih dalam Tuhan, belajar dari jemaat Philadelphia ini. Tuhan sangat disenangkan. Tuhan senang dengan jemaat yang seperti ini. Tentu Tuhan senang juga dengan saudara dan saya yang mau meneladani satu kehidupan dari jemaat di Philadelphia, yang mana dikatakan tidak diketemukan cercaan seperti kepada jemaat yang lain. Saudara, Tuhan senang dan Tuhan menghargai dan Tuhan sangat mengapresiasi pengakuan akan kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan. Maka sebabnya saudara, kita harus sadar diri. Kita harus mengerti siapa kita. Kita jangan sok-sok. Kita jangan membanggakan dengan apa yang kita hasilkan, kita miliki. Baik itu mungkin pengetahuan, ataupun posisi dan jabatan, ataupun materi yang kita miliki. Jangan sampai kita membanggakan dengan hal-hal yang demikian. Tentu itu akan membawa ketidaksukaan daripada Tuhan atas sifat karakter yang lama. Saudara kasih dalam Tuhan, artinya di dalam keterbatasan diri, jemaat Philadelphia ini, mereka berkeputusan untuk mereka sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan dan kuasa Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya pesan pagi hari ini bagi saudara dan saya, mari kita sadari. Kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan, saudara. Memang kita bukanlah manusia sempurna. Tetapi jangan sampai kita bersembunyi di balik yang namanya ketidaksempurnaan kita menjadi satu pembenaran ketika kita melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Mungkin di tengah-tengah keluarga sebagai suami dan istri yang mengecewakan. Atau mungkin di tengah-tengah di mana saudara dipercayakan untuk bekerja dan mengabdi. Bagaimana kita lihat carut mautnya bangsa kita saat ini. Bagaimana tingkat korupsi yang sudah semakin besar. Hampir di semua lini terjadi korupsi, saudara. Mungkin engkau berkata, aku tidak mencuri, aku tidak mengambil, aku tidak korupsi. Tetapi paling tidak sebagai seorang pekerja mungkin kita tidak menjadi karyawan yang disiplin. Itu adalah bentuk korupsi, saudara. Atau sebagai seorang mahasiswa atau seorang yang terpelajar, tetapi kita tidak melakukan dan kita tidak belajar sungguh-sungguh. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, maka mari kita mengerti dengan baik di dalam keterbatasan diri kita. Kita memilih sepenuhnya untuk bersandar kepada Tuhan. Katakan amin. Yang setuju katakan amin. Maka siang hari ini, mari kita percaya dan kita bersandar penuh ke dalam tangan Tuhan. Maka dia akan turun tangan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat 11 ini dikatakan bahwa tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Apa maksudnya saudara kasih dalam Tuhan? Ini adalah bicara tentang upah yang Allah sudah sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki satu prinsip hidup seperti jemaat Philadelphia ini. Ada apa dengan mereka? Mereka adalah orang percaya yang hidupnya tetap setia. Kalau kita menggali dan belajar tentang sejarah jemaat mula-mula, setiap mereka yang terima Kristus, mereka menjadi orang yang terasing. Bukan sekedar terasing, tetapi mereka adalah menjadi orang-orang, menjadi sasaran untuk dianiaya. Tetapi mereka tetap setia. Mereka tetap mengiring Yesus dalam bentuk pengabdian mereka, melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan yang mereka telah terima dari para rasul. Yang sampai pada akhirnya tidak akan kehilangan mahkota, yaitu berkat, penghargaan ataupun kemenangan secara rohani. Katakan amin. Maka siang hari ini saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada hal apapun, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menaklukkan, menjatuhkan saudara dan saya sepanjang kita melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Katakan amin.
Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Jemaat Philadelphia ini adalah contoh nyata bagaimana memiliki satu prinsip hidup dalam mengiring Yesus, menantikan kedatangan Kristus kali kedua. Nah, dari ayat, saudara, kita lihat dari ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dari ayat ini kita akan menemukan nilai-nilai kekekalan yang dihidupi, yang dikerjakan, yang diperbuat oleh jemaat Philadelphia ini. Apa itu kita akan lihat? Dikatakan mereka adalah jemaat yang menghidupi firman Tuhan. Jadi tidak sekedar baca firman, saudara. Tetapi mereka menghidupi firman tersebut. Mereka menghidupi apa yang para rasul ajarkan kepada mereka. Mereka tidak sekedar baca firman, tetapi mereka menghidupi firman. Kenapa mereka menghidupi firman? Karena mereka tahu ada satu janji kekekalan yang diberikan kepada barang siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Katakan amin. Bahwa kehidupan saudara dan saya bukan sekedar hanya hidup di dunia ini saja. Tetapi ada satu janji kekekalan kelak ketika dia datang kali kedua akan menjemput mempelainya. Dan siapakah mempelainya? Yaitu saudara dan saya. Katakan amin. Dan kita akan dibawa sebagaimana Yesus katakan bahwa aku pergi meninggalkanmu, namun aku akan datang kembali kali kedua. Untuk apa? Menjemputmu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu, saudara, dan saya setiap kita berada. Katakan amin. Ada satu pengharapan yang tidak dimiliki dari yang di seberang sana, saudara. Ada satu janji kekekalan yang tidak dimiliki yang di seberang sana, saudara. Itu sebabnya jika kita mengalami hal penderitaan, aniaya, kesulitan, kesukaran, masalah yang bertubi-tubi, itu bukan menjadi satu penghambat dan menghilangkan tujuan iman hidup saudara dan saya. Sebab dia menjanjikan kepada barang siapa yang setia kepada dia, maka dikatakan mahkotamu tidak akan pernah hilang. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Maka tunduklah pada otoritas firman dan tidak berbantah kepada firman Tuhan. Mari kita hidupi. Katakan, hidupi firman Tuhan. Jangan berbantah kepada firman Tuhan. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, pastikan bahwa firman itu kita jadikan rema dalam hidup kita. Ya. Yang kedua, di dalam ayat 8, kalau saudara perhatikan hidup menurut firman Tuhan, 2 kali di dalam satu perikop ini, firman Tuhan berkata, menuruti firman Tuhan. Di dalam ayat 10 juga berkata, bahwa karena engkau menuruti firmanku. Di dalam kelemahan, kekurangan, kesulitan kita, karena kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tetapi ketika kita menuruti firman itu, maka mahkota kita tidak kemana-mana. Katakan amin. Ini satu bentuk kemenangan demi kemenangan yang diberikan kepada saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat ke-8 ini juga dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Katakan amin. Yang kedua, nilai kekekalan yang dihidupi, dikerjakan oleh jemaat Philadelphia ini, mereka tidak menyangkal nama Yesus. Mereka hidup di dalam ketaatan dan pertobatan sejati.
Saudara, semua kita yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang telah menerima Kristus. Amin. Tetapi ada bagian yang harus terus kita kerjakan. Sebagai pesan Rasul Paulus, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi bermain-main dengan kekristenan kita, saudara. Sebab itulah yang akan kita tampilkan di luar sana. Itulah yang akan tampak di luar sana. Dan itulah yang akan dilihat orang lain. Siapa Allah yang kita sembah melalui sifat karakter perbuatan kita, saudara. Maka itu sebabnya penting kita untuk menjaga diri kita. Untuk kita tetap menuruti firman Tuhan. Dan tidak menyangkal nama Yesus. Ketika kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang menyangkal Yesus. Bukankah Yesus dia adalah pribadi yang lemah lembut? Bukankah Yesus adalah pribadi yang rendah hati? Bukankah Yesus adalah pribadi yang belas kasihan? Sehingga jika kita mudah tersinggung, jika kita mudah marah, jika kita tidak dapat mengendalikan emosi kita, bahkan membuat satu keputusan yang salah, maka sesungguhnya kita sedang mengingkari pribadi yang ada di dalam hidup kita. Maka sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, jemaat di Philadelphia ini menjadi satu teladan bagi saudara dan saya dalam ketaatan dan pertobatan sejati mereka setelah mereka menerima Kristus Yesus. Sekalipun ada dalam tekanan persoalan yang datang bertubi-tubi, bahkan ancaman nyawa dihadapi mereka, tetapi mereka tetap setia. Katakan tetap setia. Apa persoalan masalah kita hari-hari ini? Paling bicara makan minum. Paling bicara tentang pride. Tetapi sesungguhnya itu bukanlah pengejaran kita. Itu bertolak belakang sebagaimana teladan jemaat Philadelphia ini. Mereka tidak mengejar itu semua. Karena mereka sadar mereka tidak memiliki kekuatan. Kekuatan mereka tidak seberapa. Kalau kita sadar ini saudara kasih dalam Tuhan, maka sesungguhnya ini akan membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati dan mengakui akan kebesaran Allah di dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya. Sehingga tidak ada yang dapat dibanggakan dari diri kita kecuali meninggikan membanggakan Kristus Yesus yang telah menolong menyelamatkan hidup saudara dan saya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Maka mari kita perhatikan identitas diri kita sebagai yang Rasul Paulus katakan suratan yang terbuka. Injil yang terbuka. Saudara pesan dengan jelas hampir semua gereja bicara tentang menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Bagaimana kita dapat membawa orang yang belum percaya mengenal Kristus supaya mereka mengenal Kristus dan mempercayainya. Jika kita tidak hidup seperti Kristus. Mari ini menjadi perenungan bagi saudara dan saya, bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi. Mari perhatikanlah. Jangan sampai identitas kita rusak. Karena Alkitab katakan, kita bukan lagi budak. Kita bukan lagi hamba. Ya, tetapi diangkat saudara dan saya menjadi anak. Amin. Menjadi sahabat. Bahkan dikatakan, barang siapa yang percaya kepada dia, dia mengenal siapa dombanya. Dia mengenal setiap kita. Maka itu sebabnya kita harus jaga identitas diri kita. Katakan amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan amin. Apapun yang kita hadapi, jangan pernah sangkal Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, di dalam ayat ke-10 berkata demikian.
Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Yang ketiga yaitu tekun menantikan Yesus. Sehingga iman tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Realitanya memang kondisi keadaan saat ini begitu berat, saudara. Secara ekonomi, secara keamanan, begal di mana-mana. Secara ekonomi, secara tidak sadar, sebenarnya di luar sana harga-harga pokok kebutuhan masyarakat itu sudah menaik, saudara. Bagaimana mata uang rupiah yang semakin turun, perang yang belum selesai sampai dengan saat ini menjadi satu ancaman. Memang itu secara manusia itu menjadi satu kekhawatiran. Tetapi jangan sampai kita fokus kepada persoalan masalah itu. Jangan sampai kekhawatiran itu membelenggu hidup saudara dan saya. Masing-masing kita hidup punya persoalan dan masalah. Jangan kira saudara anggap bahwa saya tidak punya masalah. Bagaimana tentang keadaan ekonomi saat ini? Memikirkan bagaimana tempat di mana perusahaan dipercayakan untuk dikelola, dikembangkan dan untuk terus survive, bukan cuma survive tetapi juga untuk semakin maju dan menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Apakah dengan kekuatan dan kemampuan saya yang Alkitab katakan seperti jemaat di Philadelphia ini tidak memiliki kekuatan seberat, lantas kemudian aku mengandalkan kekuatanku? Apakah lantas kita mengandalkan kekuatan kita? No, saudara. Dan saya bersyukur dalam 1 minggu ini ada pesan yang luar biasa yang saya terima melalui kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah. Bantu saya di dalam Pengkhotbah 9. Bantu saya Bang Richard. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Sudah? Begini firman Tuhan, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Kalau kita menganggap bahwa kita memiliki kekuatan besar, kita menganggap bahwa kita punya pengalaman yang baik. Kalau kita menganggap bahwa kita memiliki pengetahuan yang besar, kalau kita menganggap kita punya relasi yang banyak, dikatakan bahwa seperti alat-alat perang, tetapi ternyata hikmat itu lebih baik daripada semuanya itu. Sebab hikmat itu berasal dari atas, bukan dari pengetahuan saudara, tapi dari atas. Maka sebabnya hari ini saya berdoa. Aku sadar, aku tahu Tuhan bahwa kekuatanku tidak seberapa. Aku tidak dapat melakukan banyak hal. Tapi paling tidak aku berdoa bagi banyak hal. Supaya dengan situasi kondisi sulitnya ekonomi hari-hari ini. Bagaimana supaya karyawan dapat tetap terus bekerja dengan baik. Bagaimana supaya keluarga tetap bisa tercukupi. Bagaimana jemaat juga mereka tetap kuat di dalam iman mereka. Di tengah situasi yang sulit dan berat ini. Hanya hikmat yang aku minta Tuhan. Sebelum aku mengambil satu keputusan untuk membuat satu keputusan melangkah. Baik di tengah-tengah pelayanan gereja. Baik di tengah-tengah pekerjaan ataupun usaha. Ataupun bisnis yang dipercayakan bagi kita saudara kasih dalam Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan itu. Senjata-senjata sebagai alat perang yang mungkin kita telah miliki. Sebab hikmat jauh lebih baik. Jangan sampai dikatakan tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Saudara kasih dalam Tuhan, mari diingatkan kepada kita siang hari ini. Mari apapun yang kita hadapi hari-hari ini, maka tekun nantikan kedatangan Yesus Kristus. Sebab iman kita tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada saat ini. Tetapi keputusan kita melibatkan Allah di dalam mengambil keputusan. Baik dalam kehidupan rumah tangga kita, baik untuk anak-anak kita,
baik untuk usaha, bisnis, pekerjaan kita. Kita melibatkan Tuhan dan kita terlebih dahulu datang kepada Dia. Itu sebabnya baik suka maupun duka, tetaplah tekun. Katakan tekun. Baca firman Tuhan, saudara. Tekun beribadah. Jangan bolong-bolong, minggu ini datang, minggu depan tidak beribadah. Terus mengabaikan persekutuan di mana kita ada satu yang namanya kul, di mana di sana jemaat-jemaat mereka bersekutu bersama-sama untuk berdoa, saling memecahkan roti bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan dan saling membangun. Bukan untuk saling membanting, saudara. Katakan amin. Tetapi sama-sama memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan, saudara. Itu sebabnya gembala-gembala kul, saudara kasih dalam Tuhan, mari dipercayakan bagi kita untuk bagaimana membangun jemaat Tuhan, menghadapi situasi saat ini, bahkan dalam menantikan kedatangan Kristus Yesus. Kita belajar dari jemaat Philadelphia ini, di mana dikatakan mereka adalah jemaat yang hidup menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Yesus, dan mereka tekun menantikan Yesus. Sehingga penderitaan apapun yang kita anggap, Rasul Paulus katakan itu adalah kasih karunia. Katakan amin. Sebab Roh Kudus pasti menolong kita. Allah pasti memberi jalan keluar bagi kita. Dan bahkan Dia memberikan kekuatan, kemampuan bagi saudara dan saya menjalani kesukaran, kesulitan, persoalan, masalah, berjalan bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya pasti ada jalan keluar yang Tuhan bukakan bagi kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, hidup dalam masa penantian kedatangan Kristus ini seperti teladan dari jemaat Philadelphia ini. Sehingga Allah berjanji di dalam, kembali kepada pasal yang ketiga, ayat yang ke-10b dikatakan, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Perhatikan, Allah yang menjadi pembela bagi saudara dan saya. Dia akan melindungi saudara dan saya dari pencobaan, kesukaran, keadaan hari-hari dalam masa penantian kedatangan Kristus kali kedua. Spesial bagi kita. Katakan spesial. Saudara jangan cuma cari makan saja, kita mau cari yang spesial. Indomie, ya spesial. Mie goreng spesial, ya. Nasi goreng spesial, serba spesial. Tetapi bagaimana kita menyukakan hati Tuhan juga kita lakukan, menghidupi supaya kita menjadi pribadi yang spesial di mata Tuhan. Katakan amin. Maka Tuhan pasti senangkan bagi kita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Maka itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, bila selama ini mungkin kita tidak sadar akan kemalangan kita. Kita tidak sadar akan kemiskinan kita. Kemiskinan bukan berarti tentang ekonomi, saudara. Bahkan mata rohani yang tertutup. Maka siang hari ini, mulai saat ini, mari kita sadari kita tidak memiliki kekuatan apa-apa dan hanya bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita bersama Dia dan bersandar kepada Dia, berpegang kepada firman-Nya dan tidak menyangkal namanya, bahkan tekun menantikan Dia, sebab Yesus pasti datang. Dia bersegera datang. Immanuel, Tuhan menyertai saudara dan saya. Sebagai penutup di dalam ayat 13 dikatakan demikian. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saya tutup dengan satu cerita saudara kasih dalam Tuhan. Ada seorang ex-veteran perang Amerika di Vietnam. Ya. Itu bernama Bob William. Bantu saya Bang Richard. Tahun 1986 dia mengikuti lomba maraton
di New York sejauh 42 kilometer. Dan dia bukan yang tercepat, saudara. Akan tetapi semua orang sangat respect sama dia. Semua orang bertepuk tangan buat dia. Karena semua orang menganggap bahwa dia adalah pemenang sejati. Kenapa? Karena ternyata ketika dia mengikuti maraton ini, dia selesaikan pada 4 hari. Yang lain menggunakan kaki mereka. Tetapi Bob ini dia hanya menggunakan kedua tangannya. Saudara kasih dalam Tuhan. Dan sampai garis finish, semua orang bertepuk tangan dan mengapresiasi dia. Di dalam kelemahannya, dia tekun, dia kerjakan, dan dia lakukan. Saudara kasih dalam Tuhan. Pelajaran dari Bob ini, jangan pernah menyerah. Meskipun mungkin kita menganggap ada sesuatu yang hilang yang besar dari diri kita. Keterbatasan fisik kita, ekonomi, pendidikan, atau apapun di dunia ini. Jangan membatasi tujuan hidup saudara dan saya. Katakan amin. Dan ketekunan itu lebih penting dari sekedar kecepatan. Karena maraton bukan bicara tentang kecepatan, tetapi bicara tentang endurance. Saudara tahu kan, saya ini mantan atlet, saudara. Ya. Sebelum pertandingan saya harus mempersiapkan diri supaya tahan di dalam ronde-ronde yang harus dijalani, saudara kasih dalam Tuhan. Begitu juga dalam perjalanan kehidupan kita saat ini. Apa yang membuat kita tetap kuat dan tangguh? Kita memiliki ketahanan, yaitu iman percaya kepada Kristus Yesus. Amin. Sehingga itulah ketika dia diwawancara, Bob Williams berkata, kaki saya pergi ke satu arah, tapi hidup saya ke arah yang lain. Artinya meskipun kehilangan kedua kaki, hidupnya justru dipakai Tuhan menjadi teladan, menginspirasi banyak orang. Dan saya berdoa, biarlah setiap kita jemaat yang Tuhan kasihi, di dalam masa menantikan datang Kristus Yesus kali kedua, mari perhatikan iman kita. Karena itulah yang menjadi satu kekuatan kita tetap kuat menjalani sulitnya kesukaran realita hidup hari-hari ini. Biarlah setiap kita yang mendengar, melakukan firman Tuhan, diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, bisnis dan pekerjaanmu. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara kasih dalam Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan, amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku harga. Karya terbesar, karya dalam hidup. Amin. Tuhan maju ke depan. Miliki dan ku hargai Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita mengenang karya salib Kristus 2000 tahun yang lalu. Dia yang telah menderita, bukan sekedar menderita, tetapi dia mati. Bukan sekedar mati, tetapi dia mati
dengan ketidakmanusiaan. Dia tanggung dan dia harus dan dia terima itu semua. Bukan karena salah pelanggaran dosa yang dia perbuat, tetapi atas salah dosa pelanggaran saudara dan saya. Sehingga dia tanggung dan dia pikul di kayu salib. Bahkan dia bawa masuk ke dalam kematian selama 3 hari. Namun pada hari ketiga, dia bangkit dan hidup. Untuk menghidupkan saudara dan saya menjadi pribadi yang merdeka bersama Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, jika melalui pesan firman Tuhan siang hari ini, engkau diingatkan bagaimana hari-hari ini kita menantikan kedatangan Kristus kali kedua. Dan kita telah belajar dari kehidupan dari jemaat Philadelphia, di mana Tuhan disenangkan oleh mereka. Hiduplah menuruti firman Tuhan. Jangan sangkal Yesus. Dan terus tekun nantikan kedatangannya kali kedua. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, baik pergumulan persoalan masalah, ataupun mungkin sakit penyakit yang engkau alami, maka saat ini ketika engkau terima roti dan anggur perjamuan kudus ini, mari nyatakan di dalam iman percayamu dengan sungguh-sungguh bahwa engkau akan terima berkat darinya. Engkau dipulihkan, engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kedua, jika diingatkan siang hari ini ada hal tentang engkau menyakiti seseorang, mari lepaskan pengampunan. Sebab Yesus berkata, sebelum kau bawa korban persembahanmu ke mezbah, jika ada sesuatu hal yang diingatkan di dalam hatimu terhadap orang lain, maka tinggalkan persembahanmu, maka datanglah kepada mereka dan mintalah ampun dan maaf dari mereka. Demikianlah Yesus ucapkan bagi kita, saudara dan saya. Jika mungkin ada ganjalan hatimu terhadap orang lain, mungkin mereka yang menyakiti engkau, atau mungkin orang membenci engkau, mari siang hari ini lepaskan pengampunan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan. Kami sambut roti dan anggur perjamuan kudus dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Karya terbesar. Yes. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Sekali lagi katakan, karya terbesar. Yesus, Engkau mati bagi kami Tuhan. Ya, yang sudah, mari kita bangkit berdiri. Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi.
Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur di tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari buka mulut saudara, ucap terima kasih kepada Yesus. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Yes. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingat kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam perintah-Mu dan melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Dipersilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Sambil memberikan persembahan kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Dipersilakan tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya di hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asara One West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada Cool Bible, hari Jumat ada Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Bethsaida, Cool Eklesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi gembala Cool masing-masing. Hari Sabtu kita ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Winardi dan Pendeta Insinyur Chandra Dewi. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor di atas. Untuk hari ini akan ada ibadah reggae yang diadakan di Asara One West pada pukul 4 sore. Jadi untuk semua anak-anak muda jangan lupa datang ya. Pada tanggal 16 Juni 2026, keluarga besar GBI BKP BCP akan mengadakan Cool Celebration yang akan diadakan di Taman Impian Ancol atau di Pantai Ancol. Dimohon untuk semua jemaat GBI BKP BCP untuk dapat hadir dan berpartisipasi dalam acara Cool Celebration.
Untuk informasi selengkapnya silakan menghubungi nomor di atas. Hey everybody, Andy and Joth here from Planet Shakers. Yes, and we cannot wait to be with you in Jakarta, worshipping Jesus. You know who else is going to be there? Our whole team. And Pastor Russell is going to be sharing the word. It's going to be powerful. It is going to be an amazing night. Don't miss it. Friday the 3rd of July at Sentul International Convention Centre. We will be there. You'll be there on the drums, I'll be there on guitar. We will see you there worshipping with us. Can't wait. Sekian untuk kegiatan GBI BKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa kami yang di surga, kini kami selalu mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Gimana kami sudah datang beribadah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sebagai kalian juga kebenaran firman yang kami dengarkan pada siang hari yang ini. Mari kita angkat tangan kita berdoa buat Bapak Gembala kita yang kita kasihi. Oralaba syanda ya ralaba taka syanda ya ralaba ya ralaba raba. Bapak yang baik, kami berdoa buat Bapak Gembala kami Rudi Siregar yang kami kasihi Tuhan, yang telah menyampaikan firman pada siang hari ini Tuhan Yesus. Berkat-Mu tercurah buat hamba-Mu, damai sejahtera sukacita melimpah, kekuatan yang dari Tuhan mengalir buat Bapak Gembala kami. Terus Tuhan tambah-tambahkan tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat Kau berikan terus lewat pelayanannya Bapak. Berikan dia bersemangat, bergelora melayani Tuhan. Kaki yang kuat, lutut yang kuat, tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus. Berikan kesehatan dan panjang umur ya Tuhan. Dan begitu juga Ibu Gembala kami Pipi Manik, biarlah mereka terus bergandengan tangan melayani-Mu untuk menjadi berkat dan teladan, menjadi terang dan garam buat buat kami Tuhan Yesus. Berkati juga kedua anaknya Natas. Apapun Tuhan yang diberitakan firman pada siang hari yang indah ini Tuhan, biarlah firman itu tertanam di tanah yang subur, berakar berbuah yang manis ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang selalu melimpah bagi kami. Biarlah keluar masuknya diberkati Tuhan. Hikmat marifat Allah turun buat Bapak Gembala kami. Dan begitu juga anggota jemaat yang hadir pada hari ini, yang telah beribadah Tuhan. Biarlah jemaat yang setia dan taat. Biarlah Tuhan menjadi diberkati Tuhan jemaat-jemaat yang hadir. Yang ketika mendengarkan firman pada siang hari ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup sudah dibukakan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Dan begitu juga yang berulang tahun di bulan Juni ini, biarlah diberikan kesehatan panjang umur. Terima kasih Bapak. Dan persembahan yang ada di hadapan kami, biarlah ini kami pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Yang memberikan biarlah Tuhan yang membalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kedua tangan saudara. Kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan
Saudara kekasih Kristus pulang, terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita nanawan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.